Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang hari kemenangan umat Islam. Sebagaimana kita maklumi bahwasanya bulan suci Ramadan telah berakhir dan kini kita telah berada di puncak hari kemenangan umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Yang mana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat takwa buat orang-orang yang telah menyelesaikan ibadah puasa, salat tarawih, witir dan sebagainya di bulan suci Ramadan. Maka kita memperoleh tiket masuk syurga. Karena takwa adalah merupakan tiket kita akan mendapat posisi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwa orang yang memperoleh predikat takwa tersebut bukan hanya dilihat di dalam bulan suci Ramadan, akan tetapi bukti kita memperoleh tiket tersebut untuk masuk syurga, yaitu takwa, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui takwa, yaitu di 11 bulan selanjutnya. Selesai bulan suci Ramadan, kita masuk ke bulan Syawal dan selanjutnya sampai kita kembali insyaallah bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Maka pada saat itulah kita melihat apakah kita memperoleh predikat takwa ataukah tidak, dengan melihat ciri-ciri daripada orang-orang bertakwa, apakah ada pada pribadi kita masing-masing ataukah tidak. Banyak sekali para ulama yang menjelaskan apa itu takwa dan bagaimana definisi atau ciri-cirinya. Di antara lain, sebagaimana kita maklumi definisi takwa sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab turas, hiya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Takwa adalah kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Begitu pula Imam Ali karamallahu wajhah mendefinisikan takwa. At-taqwa huwal khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Artinya ada 4 kriteria orang bertakwa menurut Imam Ali dalam definisi takwa ini. Yang pertama, wal khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, itulah hakikatnya orang bertakwa yang pertama. Jadi dalam bulan suci Ramadan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan maksiat kepada Allah karena merasa diawasi oleh Allah. Begitu pula di bulan selanjutnya. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Kita melakukan segala sesuatu amal ibadah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan kepada kita oleh para alim ulama. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Kita qanaah. Orang-orang bertakwa, orang yang menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit. Itu ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat, ciri orang bertakwa kata Imam Ali karamallahu wajhah, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya
untuk menghadapi hari di mana dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kriteria takwa yang dijelaskan oleh Imam Ali. Maka coba kita lihat, setelah kita selesai melaksanakan ibadah sebulan penuh di bulan suci Ramadan, maka di bulan selanjutnya apakah keempat kriteria ini masih ada pada jiwa kita masing-masing ataukah tidak? Itu jawaban daripada apakah kita mendapatkan predikat takwa tadi ataukah tidak. Kalau seluruh kriteria ini masih kita terapkan di bulan selanjutnya, spirit Ramadan bisa kita jelma di dalam bulan yang lain selain Ramadan, maka berarti kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesungguhnya. Kemudian kita beranjak kepada penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang kriteria orang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan daripada Tuhanmu dan surganya, yang mana luas surga itu seluas langit dan bumi. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi, dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim oleh Imam Ibnu Katsir, wa qad urwina fi musnadil imami Ahmad anna Hirakla kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan kepada kami daripada musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Raja Heraklius menulis sebuah surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi kata Heraklius kepada Nabi, "Innaka da'utani ila jannatin arduhas samawati wal ard fa aina an-nar?" Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengajakku, engkau memerintahkan aku, menyeru kepadaku untuk menggapai surganya Allah, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Maka kalau memang surga itu seluas langit dan bumi, maka neraka di mana dia? Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi, lantas neraka di mana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, fa ainal lail idza ja'a an-nahar." Kata Rasul, "Subhanallah, di manakah malam ketika siang itu datang?" Ketika siang datang, malam itu kemana? Ketika malam tiba, siang itu kemana? Begitu pula surga. Tidak usah kita pikirkan bagaimana tempat neraka ketika Allah menjelaskan surga itu seluas langit dan bumi, karena Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Lalu surga itu dipersiapkan untuk siapa? Untuk siapa surga itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu dipersembahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satu orang bertakwa adalah orang yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan dengan sesungguhnya. Dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan predikat takwa itu sehingga memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kriteria orang bertakwa yang akan dipersembahkan surga untuknya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang bertakwa adalah mereka-mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Dan yang kedua, orang yang senantiasa menjaga amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi daripada ayat ini dapat kita simpulkan bahwa orang bertakwa meskipun telah selesai bulan suci Ramadan, maka ia pasti tetap akan gemar dalam berinfak, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bulan suci Ramadan kita melihat, Masya Allah, kita banyak sekali menginfakkan harta di jalan Allah, memberikan makan buat orang-orang yang berbuka puasa ataupun sahur dan sebagainya. Kita menginfakkan harta di jalan Allah.
Maka kalau benar-benar kita bertakwa kepada Allah selepas bulan suci Ramadan, hal tersebut masih akan terus bersambung di bulan-bulan yang lain. Kita masih akan gemar bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, insya-Allah. Kemudian yang kedua, dia senantiasa menjaga amarahnya, dan bila ada orang lain yang menyakitinya, pasti orang bertakwa akan senantiasa memaafkan kesalahan orang tersebut. Maka di hari kemenangan yang penuh kebarakah ini, marilah kita saling memaafkan antar satu sama lain. Kita meyakini bahwa dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala telah bersih diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun permasalahannya adalah dosa kita dengan sesama manusia. Dosa kita dengan Allah telah diampuni, maka tinggal lagi dosa kita dengan sesama manusia. Kita saling memaafkan di hari yang penuh dengan kesucian ini. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa bisa kita lihat pula daripada susunan huruf yang terdapat di dalam kalimat at-taqwa. Di dalam kalimat takwa ada 4 huruf, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Beliau berkata, kalimatut taqwa tangkasim ila 4 ahruf. Kalimat takwa itu terbagi 4 huruf. Yang pertama at-ta, takwa, ta yang pertama. Huruf ta ini merupakan singkatan daripada tawadu. Orang yang bertakwa selepas bulan suci Ramadan, pasti dia akan bersikap dengan sikap tawadu, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Dia tetap akan senantiasa tawadu kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, al-qaf. Al-qaf itu menunjukkan kepada makna qanaah. Artinya orang yang bertakwa pasti akan menerima segala pemberian dan keputusan Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit. Sambil berusaha dia mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sedikit, tetap dia akan ridha menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, huruf yang ketiga, waw. Al-waw. Al-waw itu menunjukkan kepada wara. Artinya orang yang bertakwa senantiasa menjaga dirinya daripada hal-hal yang dilarang dalam agama, baik dalam pandangan dan segala anggota lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ya, yaitu menunjukkan kepada makna yakin. Imam Al-Qushairi menjelaskan makna yakin itu adalah ketetapan ilmu terhadap suatu perkara tanpa terombang-ambing, tanpa berubah-ubah, tetap pada pendirian, terlebih pada masalah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebagian kecil daripada ciri-ciri orang bertakwa yang dijelaskan oleh para ulama. Kesimpulan daripada semua ciri-ciri yang telah kita jelaskan ini, coba kita lihat selepas bulan suci Ramadan, masihkah kita komitmen dengan semua ciri-ciri tersebut? Masih adakah ciri-ciri itu pada diri kita masing-masing? Kalau ada, pertanda bahwa kita mendapatkan kesuksesan dalam ibadah puasa dan meraih gelar predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, hingga kelak kita akan menempatkan posisi yang sangat kita idam-idamkan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi dengan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar.